Berbeda dengan pernikahan kedua Della Puspita, pernikahan kedua Sinta Bahir dengan Indra Kristianto digelar secara resmi menurut hukum agama dan juga negara. Mereka juga menggelar pesta pernikahan yang cukup mewah yang dihadiri oleh sederet pesohor. Tapi mengapa Sinta rela mengorbankan pernikahan sakral yang baru berusia 4 bulan? Apakah kesalahan Indra Kristianto sudah tidak termaafkan sehingga Sinta rela menjadi janda untuk ketiga kalinya? Seperti apa persiapan Sinta menghadapi sidang cerai perdana yang digelar 25 Juli mendatang? Sebelum menyaksikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, baru 4 bulan menikah dengan Indra Kristianto, Sinta Bahir bikin geger publik. Pasalnya rumah tangganya bersama Indra yang baru saja dibangun tengah diambang perceraiannya. 7 Juli lalu Sinta mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dan 18 Juli lalu sidang perdana perceraian Sinta dan Indra beragendakan mediasi pun digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Lantas, apa alasan Sinta menggugat cerai Indra? Pastinya ada prinsip-prinsip yang saya memang tidak bisa untuk dilanjutkan, itu aja sih. Buat Sinta tadi pagi perjalanan saya menuju ke sini disuruh mantap untuk berpisah. Karena terlalu banyak sekali ceritanya kalau mau dijabarkan, dan saya rasa itu nggak perlu lah ya, karena nanti hasilnya jadi tidak baik. Permasalahan itu tidak permasalahan yang istilahnya besar gitu, yang seharusnya bisa disederhanakan dan bisa diselesaikan. Saya maupun Bang Sunan gitu ya berharap mereka itu bisa damai kembali, bisa rujuk kembali gitu ya, bisa rujuk kembali. Kalaupun sampai di titik final mereka sudah menentukan pilihannya untuk berpisah, kami harap berpisah baik-baik saja. Ya, pada agenda sidang mediasi baik Sinta maupun Indra memilih tak hadir di persidangan. Alasan Sinta tak hadir dalam sidang perceraian lantaran Sinta ingin proses perceraiannya berjalan cepat dan berakhir baik. Sementara Indra mengaku masih syok lantaran digugat cerai Sinta. Jika pihak Indra berharap ingin berdamai dan tak ingin bercerai, benarkah Sinta justru benar-benar sudah mantap ingin berpisah dengan Indra? Sebenarnya saya nggak ada yang saya temuin, karena memang teman-teman media bukan saya apa-apa ya. Saya kan memang maksudnya maaf ya, ini kan urusan rumah tangga ya kan gitu. Dan bahkan mungkin mengagetkan bukan cuma teman-teman gitu. Keluarga saya pun shock gitu loh. Karena saya bukan tipe orang yang suka cerita gitu kan. Kalau sesuatu yang sudah tidak cocok buat saya dipaksain juga nggak sehat gitu kan. Jadi hari ini Indra tidak bisa datang, bukan tidak bisa datang, lebih tepatnya tidak akan datang. Ya, karena pertama dia masih shock ya dengan gugatan yang dilayangkan oleh Sinta di sini ya. Gugatan yang dilayangkan oleh Sinta itu membuat dia shock sampai hari ini. Dia tidak percaya, dia pikir ada keributan-keributan kecil yang berujung pada nantinya bisa perdamaian. Yalah, dia udah tahu kok. Shock gimana? Orang dia yang bikin gara-garanya kok. Menikah pada 12 Maret 2023 dan menggelar pesta pernikahan secara mewah yang digelar di Gedung Pewayangan Taman Mini Indonesia Indah. Nyatanya, pernikahan ketiga Sinta justru harus kembali berakhir dengan perceraian. Awal-awal pernikahan Sinta dan Indra memang terlihat harmonis dan bahagia. Namun siapa sangka, di balik kebahagiaannya Sinta menyimpan nelangsa lantaran mendapat KDRT dari Indra. Melihat perilaku kasar Indra tentu saja membuat Sinta syok. Benarkah Sinta menutup pintu maaf komunikasi dengan Indra lantaran masih mengalami trauma? Dan saya sudah menutup komunikasi juga kok dengan mantan suami belum mantan ya, masih suami ya. Saya kan orangnya memang nggak mau berantem ya, apalagi saya kan di rumah ada anak, ada orang kerja. Saya memang bukan tipe orang, dan saya komunikasi baik, saya ketemu baik-baik ya.
bisa baik-baik. Buat apa juga buka aib orang kan, juga bagaimanapun dia adalah suami saya gitu. Saya juga ada kurangnya, dia juga ada kurangnya, saya ada plusnya, dia juga ada plusnya, gitu aja. Untuk sementara ini kami belum bisa menyampaikan hal-hal seperti itu ya. Cuma yang pasti klien kami kepingin semua baik-baik saja, kenal baik, kalaupun harus takdirnya dipisahkan juga ya dengan baik. Yang pasti memang Sinta mengalami sesuatu yang ya tidak dia sangka, tidak dia inginkan dalam rumah tangga ini. Jadi kadang juga sampai malam-malam ya, tadi malam tengah malam jam 12 lebih dia masih berusaha untuk berkomunikasi dengan saya, karena betul-betul dia rasa dia pun nggak bisa cerita. Begini, kalau saat ini ya, ini sebenarnya sudah ke pokok perkara ya. Saat ini memang sudah tidak bersama lagi ya, sudah tidak bersama dan lagi sudah di rumahnya masing-masing gitu ya. Tapi komunikasi beberapa yang lalu masih terlihat lancar gitu ya. Ya, Sinta yakin jika memintanya untuk bisa bercerai dengan Indra akan dikabulkan oleh hakim, lantaran Sinta memiliki sejumlah bukti-bukti yang akan diajukan ke majelis hakim. Dan bukti-bukti yang dimiliki Sinta bisa mempidanakan Indra. Lantas apa tanggapan Indra terkait ancaman akan dipidanakan pihak Sinta? Saya sih sebenarnya saya itu kan pengen ngejalin hubungan baik, tapi kayaknya daripada nanti jadinya fitnah, mendingan udahlah gitu. Lagian kan tidak ada anak juga kan. Saya perlu sampaikan bahwa kami selaku tim kuasa hukumnya Mbak Sinta sudah banyak memiliki bukti-bukti, ya, sangat banyak memiliki bukti yang bisa membuat proses perceraian ini bisa bergeser ke peristiwa pidana. Ya, sudah ada upaya itu. Saya sudah bilang. Jadi gini ya, terakhir itu saya berkomunikasi dua belah pihak. Dua belah pihak itu bersama Sinta itu sampai tadi malam itu saya masih berkomunikasi kok. Sampai tadi malam masih berkomunikasi kita. Masih berkomunikasi sama Sinta saya. Jadi artinya saya tahu masalahnya dari dua belah pihak gitu. Saya mengerti masalahnya dari dua belah pihak. Baik dari Sinta masalahnya apa, saya tahu masalahnya dari Indra apa. Silakan dikonfirmasi ke Sinta. Selain mendapat KDRT, kabarnya orang ketiga juga menjadi salah satu musabab Sinta memilih menggugat cerai Indra. Indra kabarnya tengah berusaha mendekati Barbie Kumalasari. Indra diisukan sering mengirim pesan mesra kepada Kumalasari. Tak terima jika suaminya tergoda dengan wanita lain yang tak lain teman dekatnya, Sinta pun langsung menanyakan perihal kedekatan Kumalasari dengan suaminya. Lantas benarkah Kumalasari kesal lantaran dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sinta dan Indra? Oh, pekerjaan dia jelas juga. Dia jelas, dia laki-laki yang baik, tanggung jawab. Tapi ada hal-hal prinsip yang saya nggak bisa. Untuk ya saya sebagai wanita dewasa, saya tahu keputusan apa yang harus saya ambil. Saya seorang ibu yang baik, ya saya harus tahu apa yang harus saya ambil. Ya itu dia. Nah itu yang aku pertanyaan sebenarnya gini. Ketika aku habis acara di Polda Metro, terus ketemulah Sinta ya kan barengan. Nah awalnya dia duluan yang bilang sama aku, Barbie, lo kenal laki gue ya? Dan then aku bilang, oh iya kemarin ada di rapat di organisasi. Iya, masa kata laki gue lo ngeliatin gue terus katanya. Lo ngeliatin dia terus. Aku bilang enak aja, gue kan duduk di tengah-tengah, di sampingnya ketum. Ya, gue nggak ngeliat dia, justru gue ngeliat temennya. Aku bilang lucu-lucu ya mereka. Aku bilang udah setelah dari situ karena aku pikir teman. Ya udah terus aku bilang iya. Terus dia nanya emang ngapain aja lo sama laki gue? Ya nggak ngapa-ngapain nih isi WA-nya orang dia minta di follow. Udah aku jujur di situ, ya aku kecewa lah gitu. Terus akhirnya aku nasehatin dia, ya kan aku marah hari itu juga. Aku bilang, ini kan privasi, kamu nggak boleh gitu. Biar gimana, gue juga lawyer juga. Maksudnya ada etika lah, ya kan. Gue ini baik loh, kalau misalnya gue jahat,
Gue nggak mungkin juga cerita sama kamu. Gue cerita ini, itu kan pendapat kamu terserah. Ya sekarang gini, wajar nggak sih kalau seorang suami udah pisah rumah 2 minggu, ya kan tiba-tiba ya dia berteman sama cewek, dia cerita-cerita, ya itu normal. Ya salah siapa? Ya, Sinta memang tak pernah berharap jika pernikahan ketiganya kembali kandas. 2 kali membina rumah tangga, Sinta berharap jika pernikahannya dengan Indra bisa langgeng hingga akhir hayat. Namun harapan Sinta kini hanyalah tinggal kenangan. Sinta justru kembali bersiap menjadi janda untuk ketiga kalinya. Dan pekan depan Sinta akan kembali menjalani sidang kedua perceraiannya. Lantas selain ingin bercerai, benarkah Sinta akan menuntut harta gono gini? Sementara ini belum ada. Tapi ya kita lihat ke depan ya, prosesnya bagaimana. Ya, sejak terjun ke dunia entertain, kisah asmara Sinta terus menjadi sorotan. Pernikahan pertama Sinta dengan Edi Suyitno yang digelar secara diam-diam dan menghasilkan 1 orang anak juga berakhir dengan perceraian. Sementara itu pernikahan sirinya dengan mantan Kapolda Metro Jaya juga harus kandas lantaran tak mendapat restu dari istri pertama.